Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau angkat tema mungkin nggak terlalu penting ya buat orang lain, tapi buat saya penting karena untuk mendokumentasikan sedikit ya respon intelektual saya terhadap masalah kematian dari istri Ikang Fauzi ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu Marissa Haque. Semoga Allah mengampuni ya, dosa-dosanya dan menerima seluruh amal kebajikannya selama di dunia ya, yaitu Marissa Haque almarhumah yang wafat sekitar jam 1 malam dalam keadaan membaca Al-Quran, kesaksian dari anaknya. Tapi yang kita soroti sekarang adalah terguncangnya ya Ikang Fauzi suaminya yang mungkin berkisar usianya sama ya, 61, 62 atau 63, saya belum cek di internet ya. Dia terguncang sampai 4 kali katanya pingsan, dan dia tampak dalam video di TikTok dia menggenggam tangan anaknya, siapa itu, Bella, Ikang Fauzi, saat dia diberikan oksigen ya. Pertanyaannya, kenapa ada laki-laki yang terguncang dengan kematian istrinya, sebagaimana juga dulu B.J. Habibie terguncang ya dengan kematian Ainun Habibie. Pertanyaannya, apa yang sedang terjadi? Sungguhnya ada kegelisahan, bukan kegelisahan, ada guncangan yang hebat ya. Dan dulu Umar bin Khattab juga terguncang ya ketika orang yang paling dicintai itu wafat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada keterkaitan batin yang mendalam, rasa cinta yang mendalam terhadap seseorang, baik pasangan hidup maupun kawan seperjuangan, sehingga ketika salah seorang itu wafat, itu membuat pasangannya atau kawan seperjuangan terguncang. Tapi itu mungkin dari sisi manusiawi bisa dipahami ya. Tetapi kalau kita lihat wafatnya istri Habib Rizik Syihab dan juga wafatnya istri Habib Bahar, itu tidak membuat, setidak-tidaknya dalam berita online, tidak membuat Habib Rizik terguncang. Begitu juga Habib Bahar ya. Jadi apa yang membedakan orang itu mempunyai intensitas keterkejutan secara psikologis pada tingkat yang berbeda-beda setelah ditinggal wafat istrinya? Apakah tingkat keguncangan seorang laki-laki itu sebanding dengan tingkat kedalaman cinta dia terhadap pasangan hidupnya, ataukah tingkat keguncangan kejiwaan laki-laki itu berbanding lurus ya dengan tingkat atau kedalaman dari keimanan dia kepada Allah? Bagaimana kalau yang laki-laki itu yang wafat, apakah istrinya terguncang? Jadi mungkin banyak faktor-faktor yang mungkin sudah ada riset yang mendahuluinya atau yang meneliti persoalan-persoalan semacam bukan siklus ya, struktur psikologis yang terguncang karena pasangan hidup yang sejak lama berjuang itu kemudian tiba-tiba wafat secara mendadak ya. Mungkin sudah ada riset atau observasi psikologi, saya tidak tahu, tetapi kematian itu kan termasuk rahasia yang ditinggalkan oleh Allah, termasuk jodoh dan termasuk rezeki. 3 hal itu, rezeki, jodoh, dan maut, adalah satu hal yang membuat orang itu terguncang atau menyisakan bagian-bagian jiwanya yang dia tidak bisa pahami ya. Dan kejiwaan orang itu mungkin memang juga penuh dengan misteri ya. Lautan atau struktur jiwa manusia itu, atau kedalaman rohani atau lautan rohani itu adalah semacam software yang Allah ciptakan yang penuh dengan rahasia ya. Dan kekuatan sekaligus kelemahan dari kehidupan rohaniah manusia itu yang justru sampai sekarang ilmu pengetahuan tidak bisa mengungkapkan ya rahasianya.
karena itu mungkin disisakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk membimbing manusia menuju tingkat kematangannya sebagai manusia, sebagai insan, dan relasi-relasi dia dengan Sang Pencipta. Semakin tingkat keyakinannya, tingkat keimanannya tinggi terhadap Tuhan, mungkin keguncangan itu bisa diredam atau setidak-tidaknya lekas pulih, lekas stabil, dan kemudian menyerahkan segalanya kepada Allah yang mengatur persoalan-persoalan yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia itu sendiri, yaitu soal jodoh, pasangan hidup, soal misteri, dan soal kematian. Dan mungkin kematian Marisa Haque itu bisa memberikan satu perspektif baru pada kita. Hendaknya takdir kita makin yakin dan percaya bahwa takdir Allah itu berlaku, dan kita manusia hanya menerima takdir Allah yang berlaku, dan takdir Allah yang berlaku itu pastilah dia ditentukan oleh Allah dan baik untuk manusia itu sendiri menurut Allah sendiri. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang membentur struktur kejiwaan manusia atau kehidupan manusia kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah sendiri. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi sakit mata ya, mungkin besok hari Sabtu saya nggak jualan bubur ya, matanya berat, makanya saya pakai kacamata.